Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di Pick Card Reading lagi. Hari ini judulnya adalah ya perasaan dia sih. Cuma perasaannya lebih detail kepada apakah dia masih sayang sama kamu, apakah dia masih mikirin kamu, terus sebenarnya keadaan dia seperti apa di sana. Jadi memang ini dikhususkan untuk orang-orang yang complicated story, terus habis itu yang mungkin kayak hubungannya tuh up and down, nggak ngerti ini hubungannya mau kemana Kak Roro, atau bahkan mantan kamu sekalipun ya. Jadi kemarin aku bikin polling di Instagram, banyaknya itu hanya 3 semuanya. Yang pertama karir, yang kedua itu ngomong tentang perasaan tapi lebih detail sebenarnya dia masih sayang sama kamu apa enggak, next move-nya dia bakalan ngejerin kamu apa enggak, dan yang ketiga ngomongin tentang bulanan gitu loh, jadi prediksi bulanan. So, sekarang aku mau bikin tentang perasaan dia untuk lebih menarik sesuatu yang detail about him atau about her ya. Jadi saran dari aku buat teman-teman yang hubungannya baik-baik aja, please jangan nonton ini. Kalaupun mau nonton jangan dibaperin. Lihat sisi baiknya aja, gimana caranya kamu bisa menjadi nantinya orang yang lebih baik. Jadi saran-sarannya, coaching-coachingan dari aku gitu loh. Jangan dilihat skenarionya. Karena kemungkinan besar skenario yang akan terjadi yang di sini yang kelihatan adalah energi dominan. Which means yang dominan itu adalah orang-orang yang energinya complicated. So, kalau memang gak resonate ke kamu, ya udah gak usah dipikirin. Ambil coachingannya aja. Karena aku yakin yang namanya coachingan, yang namanya pesan semesta, yang namanya saran itu pasti semuanya baik-baik aja. Semuanya bagus dan semuanya tujuannya untuk menjadikan kita lebih bagus gitu ya. Oke, ini nggak kelihatan karena aku mau ngasauin hari ini aku bakalan pakai oracle semuanya buatan aku. Yang pertama kita akan lihat ini. Kalau kamu subscriber lama aku atau nonton video-video lama aku, kamu tahu di sini ada message in the battle. Ini adalah isinya amplop ini adalah ada, kalau kamu lihat tuh ada sesuatu di sini. Nanti kita akan lihat perasaannya dia, next move-nya dia, atau apapun tentang dia. Aku akan ngambil secara intuitif seperti biasa, oke? Aku taruh sini. And then yang kedua, aku akan mengambil oracle ini dari message yang sudah aku kumpulkan. Ya, jadi aku ngumpulin ini luar biasa berbulan-bulan ya, untuk kita lihat nantinya. Semoga lebih resonate karena kadang-kadang walaupun oracle card itu banyak banget jenisnya, aku pengen lihat aja gitu loh. Apa sih sebenarnya yang lagi dominan di energinya dia? Ya iseng aja sih Roronya. Oke, tapi aku nggak pakai charm hari ini supaya lebih cepet ya. Jadi kebanyakan takutnya kalau nanti pakai bandulan aneh-aneh lagi gitu ya. Oke, teman-teman, semoga ini resonate sama kamu dan kamu tahu sebenarnya harus seperti apa nanti ke depannya. Oke, ini ada 3 pilihan kartu seperti biasa nantinya, cuma memang kamu bisa untuk 3 orang yang berbeda atau 2 orang yang berbeda. Ya, jadi 1, 2, 3 nanti 1 untuk siapa, pile nomor 2 untuk siapa boleh. Kalau memang kalian masih kepo sama perasaannya dia dan next move-nya ke kalian, apa memang hubungannya atau jodohnya udah berakhir atau mungkin suatu saat nanti ada posibilitas atau kemungkinan besar mereka balik ke kamu. Boleh, ya. Seperti biasa teman-teman ada 3 pilihan kartu. Aku akan mulai mengambilnya dalam Yesus. Kamu juga silakan kayak aku banyakin nafas, terus juga berdoa singkat teman-teman, karena ini ngaruh banget. Ini pakai kristal, jadi memang biasanya kristalnya pun juga sama seperti yang kamu butuhkan gitu loh. Jadi silakan banyak doa. Pile pertama kita lihat, gila ini dari kemarin lapis lazuli nomor 1 melulu keluar. Wow, banyak juga berarti memang teman-teman yang membutuhkan komunikasi yang lebih baik menurut aku. Karena ini keluar nomor 1 melulu. Jadi kayak prioritasnya harus di situ. Communication and then mindset. Pikiran yang positif atau gimana ya, something like that. Kita lihat pile nomor 2. Yesus. Kalau mau ngambil mau lihat-lihat gelang kristal, silakan lihat di Instagram aku di @spero_roro ya. Nomor 2, di sini ada amethyst yang dikombinasikan dengan si black lava stone. Oke, pile number 3, here we go. Tiger eye. Ya, ini ada gelang tiger eye. Silakan teman-teman pilih, pakai intuisi of course. Jangan lupa berdoa. Tapi tetap balik lagi tadi aku bilang, kalau memang ada yang menarik pile-nya lebih dari 1, mungkin memang itu jalannya kamu. I mean like mungkin kamu ada skenario di sini tapi coachingannya di sini juga lebih mantul, lebih masuk ke kamu. Jadi silakan ditonton dua-duanya. Ya, itu banyak yang komen kalau ketarik 2 energi gimana Kak Roro? It's okay.
ya. Anggap itu memang intuisi kamu lagi pengen dengerin ceramah dan pengen dengerin healing session lebih banyak gitu. Oke, aku akan mulai dari lapis lazuli teman-teman, yang nomor 2 yang ini, dan nomor 3 si tiger eye. Oke, beautiful souls, segitu aja penjelasan dari aku. Sampai ketemu di readingan ini. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 1 dengan lambang si gelang lapis lazuli ini ya teman-teman. Ini untuk membuka cakra kelima, cakra keenam ya. Bisa dipakai cewek dan cowok of course ya, nggak ada masalah. And then ini bisa bikin kamu lebih pede untuk ngobrol, communication kamu juga mungkin jadinya lebih lancar. Kamu juga mindsetnya, third eye cakranya juga lebih bersinar. Dan ternyata aku lupa, aku belum nyalain sambil ini ya, kamu doa dan segala macam sambil aku nyalain ring light aku yang kedua. Oh my god, pantesan kok kayaknya nggak terlalu nyala gitu. Oh my god. sorry astaga Roro, skip aja teman-teman kalau nggak mau lihat. Alright, enakan kan sekarang. Oke, file nomor 1 banyak ini ya tadi ya, banyak surprise. Mudah-mudahan akhirnya nanti kamu memang penuh dengan surprise. Oke? Alright, seperti biasa nanti aku akan melihat, tapi kalau sekarang aku akan melihat dari sininya dulu. Mumpung energinya kamu masih ngumpul banget, belum terpecah-pecah, masih konsentrasinya tingkat dewa gitu. Aku akan lihat teman-teman dari sini. Ini adalah kumpulan dari message in the battle yang aku bikin berbulan-bulan yang lalu, kayaknya 1 tahun yang lalu ya. Yesus, waktu aku bikin intuisi aku lagi kuat banget, gila. Aku ngerjainnya 3 hari tanpa tidur, Jumat malam, Sabtu dan Minggu gitu. Jadi menurut aku ini super powerful, mudah-mudahan ya. Dan Yesus, kita akan lihat teman-teman perasaannya dia ke kamu. Oh my god, ini akan aku ambil perasaan dia ke kamu, pile number 1, apa yang mau dia sampaikan, terus next move-nya dia seperti apa. Minimal aku akan ngambil 2. Oke. Kita akan ngambil 2 teman-teman di situ. Dan akan aku bacakan setelah nanti ya. Jadi kita sekarang mulai lagi. Dalam Yesus, pile number 1, here we go. Perasaannya dia ke kamu, next move-nya dia ke kamu ya. Wow. Here we go. Pile number 1, perasaan dia ke kamu, perasaan orang yang dibicarakan, yang difokuskan oleh Yesus. Pile number 1. Oke, aku akan ngambil ini. Oh my god, see, sword, ngomong tentang lapis lazuli, ngomong tentang komunikasi yang ambiar, yang sangat menyakitkan kamu sama dia. Entah memang ini bisa vice versa alias bisa kebalik-balik, tapi intinya adalah saling menyakiti dari kata-kata, dari omongan, dari komunikasi kalian tuh kurang bagus selama ini, dan dia ngerasa kayak ya udahlah gitu loh. Oke, kita lihat lagi di sini. Oh my god, yes, 5 of Pentacles. Pesimis untuk bisa berkomunikasi, pesimis untuk bisa bukan moving on, pesimis untuk bisa balikan lagi ke kamu. Jadi dia pengennya moving on karena everything is fine. Ini adalah 10 of Swords, ini menunjukkan dia pengen circle yang baru, karena 10 itu ngomongin tentang circle yang terakhir, pengakhiran sesuatu, completion. 4 of Wands, yes. Dengan bottom of deck-nya King of Wands. Oh my god. Oke, teman-teman. Ada King of Wands, abis itu Queen of Wands. Oh my god. Sebenarnya so far bagus gitu loh. Kalau dibilang perasaannya dia gimana sih, sebenarnya perasaannya masih tercabik-cabik sama kamu. Yang gak bagus sih tercabik-cabik, cuma aku ngeliatnya kata-katanya adalah ya sebenarnya dia masih sayang sama kamu. Wait ya. Oke, kita lanjutin. Dia masih tercabik-cabik sama kamu, tapi dia berusaha untuk moving on dari kamu. Aku lihatnya kayak gitu, karena memang dia itu kayak gimana ya, dia susah untuk lepasin kamu, tapi dia pesimis juga ini bakalan menjadi suatu hubungan yang stabil. Kayak dia sekarang tuh lagi mensugesti dirinya everything is fine, all is well, everything's gonna be alright nanti ke depannya. Jadi gue harus tetap moving forward di hidup gue tetap harus semangat dalam kerjaan, sekolah, semuanya.
Tapi sebenarnya dalam hatinya masih ambiar sama kamu. Dia ngerasa memang kamu adalah orang yang cocok buat dia sebenarnya, mau mau gimana pun, walaupun mungkin dia bete tapi dia masih nungguin kabar dari kamu. Ini tetap bisa vice versa, bisa jadi kamu juga seperti ini. Cuma aku ngeliatnya memang kalian berdua belum bisa tergantikan sih. Karena tadi setelah King of Wands juga ada Queen of Wands, ini nggak bisa dibohongin. Dan di sini ada Four of Wands. Jadi memang kayaknya sebenarnya kalian berdua tuh cocok banget, like a counterpart. Tapi memang udah pesimis. Jadi akhirnya jalan masing-masing. Kalau kamu lihat di sini Five of Pentacles saling meninggalkan di dalam kedinginan malam. Jadi kayak dingin itu kan artinya kan kayak winter season tuh kayaknya sesuatu yang gelap, yang dingin, yang tidak ada kasih sayang di dalamnya, something like that. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kalian berdua tuh udah ngerasa memang hubungan ini udah wah dingin banget, udah nggak jelas ya, udah perang dingin terus-terusan, tercabik-cabik hubungan kalian. Yes, walaupun kalian tahu yang paling cocok adalah kalian berdua, dan mungkin ada satu sisi di hati kalian berdua masing-masing, karena di sini ada kamu, di sini ada dia. Ini bisa bisa siapa aja ya, cewek cowoknya, tapi I mean like ada kamu dan dia yang saling mau mengharapkan suatu pernikahan, satu kecocokan. Pernikahan atau engagement juga kadang-kadang juga bukan ngomongin tentang nikah beneran, tapi I mean like seperti engagement atau kayak bondingan yang kuat ya. Jalur yang indah lah gitu loh. Jadi memang relationship-nya itu garis merah atau tali merahnya itu bagus. Nah, aku ngeliatnya kalian tuh masih berharap. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya perasaan dia ke kamu seperti apa, sebenarnya menurut aku masih ada perasaan ke kamu. Cuma tetap dia ngerasa pesimis. Jadi untuk saat ini menurut aku, kalau untuk move dia selanjutnya atau pergerakan dia selanjutnya, dia masih bakalan diem dulu. Dia bakalan melihat kayak gimana. Karena aku ngeliatnya di sini everything is fine juga ngomongin tentang ya udah gue walaupun sedih tapi gue bisa kok sendirian, walaupun gue masih ngeliatin handphone, ngeliatin dia, stalkingin dia gitu-gitu. Mungkin ngelihat chattingannya zaman dulu, tapi everything's fine. Aku lihatnya kayak gitu. Tapi tetap ya, aku bukan Tuhan, bisa aja salah. Nanti kita lihat konfirmasi yang lain. Dan ini aku akan taruh sini karena memang bener-bener pas banget ya. Ini dua orang, dan ini dua orang. Pas banget. Oke teman-teman, kita lihat what else, perasaan dia ke kamu, masih cinta apa enggak, pergerakannya ke kamu nanti akan seperti apa. Dalam Yesus, pile number 1, here we go. Fokuskan ke orang yang lagi kamu iniin ya teman-teman, supaya aku bisa ngambil energinya. Dalam Yesus, kita akan ngambil 3 juga seperti biasa. And then oh my god, yes, belum bisa move on, tapi dia berharap bisa move on dari kamu. Ini adalah 8 of Cups. Alright teman-teman, selanjutnya ada oh my god, 7 of Cups. Bener kan? Dia tahu dia nggak bisa move on secepat itu dari kamu, tapi dia harus choose wisely. Yang artinya adalah dia harus memilih dengan tepat dan dengan bijak. Wisely itu dengan bijak artinya. Dan kalau kamu lihat ini orang yang ada di sini, ya orang yang di sini kamu lihat baik-baik ya. Sebenarnya kalau misalkan diperbesar orang yang ada di sini, ini kan orang. Ya, bentar aku kasih ini orang. Kamu lihat baik-baik. Dia hampir sama, dia di ujung pantai, dia di ujung di ujung deritanya, kayak di ujung tanduk ini hubungan. Dan dia pun juga mungkin udah mau mengakhiri hidup. I mean like dia udah stres banget dengan kehilangan kamu mungkin, atau dia stres ngeliatin kamu sedih. Jadi memang ada rasa sedih juga ketika dia ngeliatin kamu sedih gitu loh, walaupun mungkin dia bisa move on ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Yes, ada 3 of Wands, partnership and aliansi. Di sini ada 4 of Wands, King of Wands, Queen of Wands. Oh my god. Wands ngomongin tentang action. Wands ngomongin tentang move-nya dia atau pergerakannya ke depan akan seperti apa. Aku ngeliatnya dia mau move on dari kamu karena 3 of Wands. Kalau kamu belajar tarot atau sering nonton video tarot aku, 3 of Wands di intuisi aku adalah orang yang tidak mau melihat ke belakang lagi. Orang yang sudah yakin di penghujung tebing itu dia mau move on ke seberang lautan itu. Walaupun mungkin dia nggak tahu di seberang lautan itu mungkin juga banyak kegalauan, banyak halangan dan rintangan apapun yang lain, tapi at least dia meninggalkan yang memang sudah nggak worth it menurut dia. Jadi menurut aku dia bakalan move on walaupun tertatih-tatih. Bottom of decknya, yes, base chakra nomor 1. Dia mencoba untuk seimbang. Ini juga ngomongin tentang keseimbangan, 4 of Wands. And you know what, di sini tower moment. Dia mau tower moment, dia mau rebirth.
Yes, ini kata-kata yang sering aku omongin. Tower moment di Roro selalu bilang ini tipe yang ngomongin tentang lu emang mau move on gitu. Walaupun sakit, tower moment tuh hancur berantakan, gimana sih, rasa sakitnya pasti sakit banget. Cuma memang tipenya dia merelakan kesakitan itu karena dia tahu everything's gonna be alright ke depannya, everything's fine. Gua kuat. Tapi kalau kamu nanya dia masih stalkingin kamu apa enggak, kemungkinan besar iya. Bisa jadi bukan stalking atau melihat gitu ya, bukan melihat di media sosial. Bisa jadi memang dia stalking atau melihat chattingan kalian, foto-foto kamu, kayak gitu. Aku ngeliatnya sih seperti itu. Kita lihat dari sini teman-teman. Yesus. Baru nanti kita akan lihat. Sebenarnya aku nggak mau, tadi awalnya kan aku bilang aku mau pakai oracle aku doang, tapi ternyata aku butuh supaya kamu makin bisa melihat ya teman-teman. Kita lihat dalam khusus perasaan dia ke kamu, next move-nya dia ke kamu seperti apa. The Sword and the Rose, semuanya sword. Kalau kamu lihat sword, awalnya sword tentang communication dan tentang mindset. Apa yang memang harus dilakukan untuk action berikutnya. Kalau kamu lihat di sini ada clarity, ada truth, ya. Ada honor, protection, and power. Aku lihatnya di sini kayak dia mencoba untuk melihat, ya, untuk melihat secara apa ya, secara logika. Third eye-nya dia tuh bener-bener dia lagi mikir visi misi hidupnya tuh apa sih? Apa sih yang sebenarnya, atau kebenaran apa sih yang sebenarnya gue tahu? Misalkan kayak gini, kebenaran dalam arti dia tahu sebenarnya udah nggak cocok sama kamu, ya udah gitu. Atau mungkin kita balik lagi, sebenarnya dia tahu kamu nggak cocok sama dia tapi dia masih ngebutuhin kamu, jadinya mungkin dia masih sama kamu gitu. Semisal aku punya klien, dia pengen tesis S2, dia tahu hubungannya toksik tapi dia butuhin pasangannya karena dia nggak mau ada masalah sebelum dia kelar tesisnya segala macam. Nah itu mungkin ya karena dia pakai logika, dan aku pun juga salah satunya juga ngomong jangan nambahin problem, kamu lagi banyak problem sekarang, problem kuliah gitu ya. Jadi jangan banyakin problem, udah silento dulu aja. Nah itu intinya seperti itu. The truth artinya memang dia mencoba untuk melihat semuanya, segala sesuatu yang lagi ada dalam dirinya dia memang pakai akal sehat, pakai logika. Dan dia mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya, dengan orang lain, which is itu kamu, dengan sangat terbuka. Dia nggak takut lagi untuk istilahnya tuh merobek hati kamu jadi sakit karena dia ngomongin the truth, ngomongin kebenaran. Dan dia pun juga udah kalau emang kebenaran dari kamu adalah harus putus, ya udah gimana lagi gitu loh. Di sini engagement ring. Yes, four of wands. Ada engagement, ada partnership. Lihat di sini partnership and aliansi juga. Ada commitment, ada union, completion. Tadi aku bilang apa? Nomor 10 completion. Yes, aku ngeliatnya memang dia berusaha untuk mencari yang lain. Dia berusaha untuk mencari seseorang yang bisa jadi unionnya dia, bisa mengerti dia, bisa benar-benar menjadi fondasi atau foundation yang tepat buat hidupnya dia. Pengen menjadi orang yang terakhir istilahnya dalam hidupnya dia, yang memang punya komitmen jangka panjang. Ada eternity, ada long last di sini. Jadi memang aku ngeliat di sini dia nge-completion hubungan kamu sama dia, dan dia mencari yang baru. Karena base chakra ngomongin nomor 1, ngomong tentang tulang punggung dan of course tulang rusuk. Karena kan cewek cowok beda ya. Jadi aku ngeliatnya memang yang cewek pengen mencari tulang punggung, yang cowok akhirnya pengen menjadi tulang punggung dari tulang rusuknya dia. Jadi aku ngeliatnya memang di sini dia mencoba untuk mencari partnership and aliansi yang baru. Karena dia udah mencus dengan wisely atau dengan bijak apa yang terbaik. Kita lihat bottom of deck-nya. See, aku udah bilang healthy choices. Di sini ada choose wisely, di sini healthy choices. Jadi memang ngomongin tentang sesuatu yang sehat, option yang paling sehat, hubungan yang paling sehat dengan yang diambil dengan pikiran yang sehat juga, bukan pakai emotion. Makanya aku bilang tadi ini ngomong tentang gelang untuk pemikiran gitu loh, supaya kamu dan dia mungkin bisa akhirnya berpikir dengan akal sehat yang bersih gitu loh, yang netral, bukan karena kamu suka, bukan apa segala macam, tapi tetap memang dia edik sama kamu. Aku lihatnya memang balik lagi sih, dia bakalan susah sih ngelupain kamu, bahkan even dia udah lagi deketin orang, dia masih kepo sama kamu sesekali. Please komen di bawah kalau bener ya, aku pengen tahu aja, karena aku lihatnya memang dia masih segitunya banget sama kamu, tapi dia tahu memang ini bukan yang terbaik, makanya dia cabut dari kamu. Bahkan ada yang udah mulai engagement tapi nggak bisa ngelupain kamu. Aku lihatnya kayak gitu, dia udah berusaha untuk mencari yang baru, dan dia mencoba untuk kayak mengiyakan ajakan untuk engagement atau menikah dengan orang yang baru ini, tapi tetap kepo sama kamu.
Karena kamu emang bener-bener king and queen-nya dia sih. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan dia bener-bener kayak kadang-kadang kalau lagi ngeliatin kamu dia hancur. Karena di sini ada the tower moment. Oh my god, sedih. Sejujurnya aku sedih dengernya. Kita lihat dari sini ya, sebelum nanti kita lihat yang lain. Dan Tuhan Yesus, perasaannya dia, rasanya dia, fire sign, ada Aries, Leo dan Sagittarius. Mungkin memang kamu dealing atau kamunya sendiri yang memang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, karena memang di sini kelihatannya, oh my god, banyak banget Aries, Leo dan Sagittarius. Once. Ya, kalau kamu lihat. Tapi kalau fire sign memang kalau kamu sering nonton aku, kamu tahu aku nggak tipe orang yang bener-bener sering ngomongin tentang sign atau zodiak. Jadi aku ngeliatnya memang kalau di sini fire sign ini menunjukkan memang dia lagi action, dia lagi on fire untuk menemukan orang yang baru, mencari partnership atau relationship yang baru. Dia pengen nge-hold diri dia yang tadi aku bilang. Mungkin dia nggak tahu di depan itu ada apa, tapi at least yang dia tahu adalah dia meninggalkan yang sudah tidak worth it lagi buat dia, yaitu hubungan ini. Nggak worth it, jangan salah, bukan maksudnya kamu nggak worth it, tapi ya dia tahu memang sudah nggak bisa dilanjutin. Jadi memang pakai akal sehat. Makanya aku ngeliatnya memang dia lagi ketarik energinya fire sign, energi action, energi on fire. I mean like energi tidak mau buang-buang waktu dan energi maskulin. Artinya dia nggak mau menye-menye. Karena kayak istilahnya tuh kalau orang yang galau, orang yang sedih apa segala macam kan kayak orang yang menye-menye. Menye-menye tuh opo ya. Pokoknya energi orang yang galau, mellow. Nah, dia nggak mau. Makanya aku bilang dia bener-bener kayak gerak cepet banget untuk mengganti perasaannya dia pakai akal sehatnya dia. Nah, kalau kamu butuh karena kamu masih galau, bisa silakan pakai gelang lapis lazuli ya, untuk bikin kamu tuh lebih bisa mikir apapun pakai akal sehat. Nggak mellow banget gitu loh. Kita lihat selanjutnya ada apa. Oh my god, sedih banget gue. I don't know what to do. Gue nggak tahu gue harus ngapain. Gue nggak tahu harus ngapain. Gue nggak tahu harus berbuat apa. Gue nggak tahu. Unsure of future. Ini aku ngeliatnya memang persis sama seperti Eight of Cups, tapi ada Seven of Cups. Everything is fine. Ada si Ten of Swords dan ada si addiction. Jadi aku ngeliatnya gini loh, dia itu sama sekali nggak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia berusaha on fire. Oh my god. That's why dia nggak ke kamu, dia nggak minta maaf atau nggak minta balikan atau nggak kelihatan stalkingin kamu banget, tapi dia juga nggak tahu gimana caranya move on dari kamu. Kamu kingnya dia atau kamu queennya dia, kamu tuh orang yang bener-bener bisa bikin dia tuh ngerasa complete, ada completion di sini. Tapi dia tahu hubungan ini nggak bisa. Oh my god. Alright, satu hal yang aku lihat di sini, jalan tengahnya udah pasti ada dua. Karena kita kan nggak bisa melihat semuanya pakai satu garis lurus ya. Kalau memang kalian bisa berkomunikasi dengan lancar dan mungkin nanti ngobrol dari hati ke hati, heart to heart conversation, mungkin ini bisa dipertahankan. Karena aku ngeliatnya memang semuanya itu pakai kata-kata. Ini kalau dibilang cinta, nih orang cinta gila sama lo, bukan cinta mati lagi, cinta sampai gila sama lo. Kayak dia tuh crazy about you banget, dia nggak bisa hidup tanpa lo. Dan lo pun kayak gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Cuma balik lagi, skenario hidup orang beda-beda. Ketika memang ini udah nggak bisa dan memang dia tuh sebenarnya belum tahu apa yang harus dilakukan, kamu pun juga belum tahu, tenang. Yang tadi aku bilang, kita memang harus semuanya lihatnya pakai logika. Balik lagi, kita nggak bisa memaksa kehendak gitu loh. Ada orang yang orang tuanya dan keluarganya nggak apa-apa beda agama atau beda suku, tapi ada beberapa orang keluarga gitu yang konservatif banget, yang nggak bisa, bahkan beda suku aja kadang-kadang ditentang gitu loh, apalagi beda agama atau mungkin pernikahan sesama jenis, who knows. But I mean like kita nggak bisa langsung nyatuin semuanya, tapi aku lihat di sini sebenarnya tetap masih ada kemungkinan, walaupun kecil, ada kemungkinan untuk bersama lagi kalau memang dikomunikasikan dengan baik. Karena di sini ada clarity, ada the truth gitu ya. Ya, jadi memang itu. Tapi aku nggak bakal lihat ke situ karena kan kita dari tadi ngomongin sebenarnya perasaan dia seperti apa. Perasaannya masih cinta gila sama kamu, tapi dia kalau dibilang moving ke kamunya gimana, dia belum tahu. Dia nggak tahu untuk mungkin jadian sama orang akan bahagia apa enggak,
atau jadian sama kamu lagi. Ada beberapa yang nekat pengen nikah atau jadian sama orang lain lagi, tapi sebenarnya di otaknya dia cuma ngomong, gue nggak tahu apa yang gue rasain. Kayak kalau orang kedinginan tuh kayak kebas gitu loh. Apa kebas tuh apa sih, kayak nggak bisa ngerasain apa-apa. Kalau kamu kesemutan atau kedinginan yang dingin banget, megang es kelamaan pasti kan kebas. Nah itu yang dia rasain. Dia nggak bisa ngerasain apa-apa dan dia nggak tahu harus ngapain karena memang udah dingin hati dan pikirannya, beku. Dia nggak tahu harus ngapain. Oh my god, serius ini dalam banget sih. Gua nggak ekspektasi ya, jujur aku nggak berekspektasi ini bakalan sedalam ini. Oh my god. Oke, selanjutnya teman-teman, aku harapkan teman-teman pause video ini dulu untuk doa sebentar ya, karena aku akan ngambil ini mudah-mudahan bisa kayak bikin kamu tuh tahu banyak hal. Aku pun ngambilnya, to be honest, aku ngambilnya akan tutup mata ya. Kamu nggak bisa lihat aku tutup mata, tapi percayalah, karena aku juga kalau dari sini ke tempat ini juga sebenarnya nggak bisa ngelihat sih. Oke, aku akan ngambil 3 lah ya, 4 sih sebenarnya, cuma ya secara intuisi aja. Ini nggak akan cepet, tapi please jangan di skip karena aku butuh banget. Ini banyak banget dalam Tuhan Yesus. Aku butuh banget energi dominan kalian ya teman-teman. File number 1 belum dapet, belum ada sesuatu yang panas. Oke. Tuhan Yesus, perasaan dia, file number 1, perasaan. Oke. Alright, oke. Sebenarnya di sini kita akan mengambil ini berapa? Oke. Oh my god, yang aku gila. Yang aku lihat di sini ada ability and marriage. Wow. Nanti aku akan jelasin satu persatu, of course. Ada trik, oh my god, strategi. Dia lagi, gue merinding. Kalau kamu bisa lihat aku merinding, mudah-mudahan kelihatan. Ada fashion. Fashionnya ini bukan passion, ini fashion. Ada beautiful. Dan ada idiom. Oh my god, the way of using language that comes naturally to the native speakers. The style of expression of a specific person or group. Oh my god, ini tentang the sword and the rose, tentang communication. Oke, semoga kalian bisa lihat ya, tinggal di zoom atau gimana ya. Satu persatu. Aku ngeliatnya memang dia berusaha untuk punya kemampuan, punya kekuatan. Oh my god, lemes gue beneran. Apa gue pause dulu ya? Kuat. Dia pengen banget punya kekuatan untuk bisa menikah, untuk bisa punya partnership yang baik. Dia tadinya pengen banget sama kamu, dia pengen banget punya ability atau punya kekuatan untuk ngobrol, untuk punya trik gimana caranya bisa nikah sama kamu. Dia pengen banget punya komunikasi yang oke banget sama kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu adalah orang yang paling pas buat dia. Tuhan Yesus, itu adalah perasaan dia, Tuhan Yesus. Berat banget. Oke. Tapi aku ngeliatnya di sini balik lagi. Ini perasaannya dia semua. Berat banget teman-teman, kalau ini nggak ada aku bohongin, nafas gue aja udah sampai kayak orang lari. Kalau aku ngeliatnya memang bener-bener dia berusaha banget selama ini punya punya trik atau strategi yang segala macam. Dia mencoba gimana caranya ngomong sama keluarga kamu, ngomong sama keluarga dia, ngomong dari hati ke hati kamu dan dia untuk mempertahankan ini. Tapi aku ngeliatnya nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Dia mencoba untuk nge-matchingin sesuatu seperti the fashion. Kalau kamu lihat kata-kata the fashion ya, kalau nggak tahu bahasa Inggris pun kamu bisa tulis di Google Translate karena ini bagus banget. Fashion di sini adalah intinya adalah untuk bikin semuanya jadi matching ya, untuk mengadaptasikan sesuatu, terus habis itu bikin sesuatunya itu menjadi sesuatu yang baik adanya untuk dilihat. Misalkan mix and match dari sepatu, baju segala macam. Dan ini yang aku lihat, dia berusaha untuk seperti ini sama kamu. Dia berusaha untuk gimana caranya ini tuh bisa di-matchingin hubungan ini, cara kamu ngomong, cara kamu bertindak dengan caranya dia, sifat sikap karakternya dia, tapi ternyata nggak bisa. Dan ini perasaannya dia selama ini berusaha seperti ini. Dan dia nggak tahu harus ngapain lagi karena dia udah 1000 cara yang dia lakuin selama ini. I don't know what to do. Karena segala macam cara, segala macam trik, tips and trik dari orang mungkin dia udah coba jalanin.
tapi tetap yang beautiful kamu, yang ganteng, yang cakep kamu. Karena di sini ada king and queen. Yap. Dia galau setengah mati, teman-teman. Di sini eight of sword, eight of cups, tapi ya hampir sama seperti eight of sword. Dia keikat sama kamu dan dia nggak tahu. Dia sampai mohon-mohon sama Tuhan. Istilahnya kalau kamu lihat ini harus gimana, gue udah nggak tahu lagi harus ngapain. Tapi tetap dia, yang aku lihat kalau kamu ngomong tentang movingnya, dia berusaha untuk berusaha untuk on fire dan menstimulasi dirinya dengan kata-kata baik sih. Everything is fine, semuanya bakalan bisa, gue bakalan bisa engagement atau marriage dengan orang yang baik kok. Aku lihatnya kayak gitu sih. Karena di sini kartu marriage, engagement, di sini marriage, dan di sini marriage ada four of wands serta marriage juga. Jadi aku ngeliatnya memang sorry banget, kemungkinan besar dia bakalan diem dulu untuk saat ini karena dia nggak tahu harus ngapain. Tapi kalau dibilang perasaannya masih dalam banget sama kamu. Gitu teman-teman, pile nomor 1. Oh my god, semoga ini berguna banget sama kamu, karena aku jujur effortnya gede banget, ternyata ini dalam banget sampai aku juga kena emosionalnya juga. Oh my god. Tapi semoga ini bermanfaat buat kamu dan kamu seneng dengernya gitu loh. At least walaupun gak bersama, tapi kamu tahu dia masih secinta itu sama kamu. Kadang-kadang itu udah bikin kita puas ya. Oke, pile number 1 sekian dari aku. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 2 dengan lambang si gelang amethyst lava stone. Oke, ini lebih untuk ketenangan batin, melupakan masa lalu, ada proses rebirth juga di sini, pengakhiran suatu masa dan kamu mengikhlaskan semuanya. Yang susah move on bisa pakai ini teman-teman. Tapi konsultasi ke aku dulu di Spero_Roro itu di Instagram aku, DM aja teman-teman. Harganya 2 jenis gelang 200.000. Nanti aku akan kasih yang tepat lah buat kamu. Jadi konsultasi dulu aja. Oke teman-teman, dalam khusus kita akan mulai. Aku akan lihat perasaannya dia ke kamu, terus movingnya dia ke kamu seperti apa. Apakah mau moving on dari kamu atau bahkan malah balik ke kamu, jadi moving ke arah kamu atau malah menjauhi kamu, atau malah dia stagnation doang ya, dia belum tahu harus ngapain. Oke, kita akan lihat teman-teman dalam khusus pertama aku akan ngambil ini sebagai perasaannya dia atau sign atau petunjuk apapun lebih detail. Ini adalah oracle buatan aku, jadi message di sini. Ini message yang aku bikin setahun yang lalu. Kalau kamu subscriber lama aku, kamu tahu. Oke, dalam khusus pile number 2, please pause the video kalau memang kamu butuh waktu untuk nafas dulu, karena ini lumayan detail tadi pile number 1, dan mudah-mudahan ini di sini kamu juga dapet yang detail ya. Dalam khusus pile number 2, 2. Here we go, pile number 2, dalam khusus perasaannya dia, sign dari dia, apakah dia mau move on dari kamu atau enggak. Kita akan ambil minimal 2. Oke, banyakin, please jangan di skip teman-teman, aku butuh banget energi kamu karena ini lumayan kencang. Oke, oh alright, kita akan ngambil 2 yang itu teman-teman. Oke, terus sekarang barulah ini akan aku taruh sini, jadi nggak akan, kalau kamu lihat aku nggak akan ganti-ganti. Yap. Waduh, wait. Oke, aku akan taruh sini. Sekarang kita mulai ke sini teman-teman ya. Kita akan lihat perasaan dia ke kamu. Fokuskan ke diri kamu dan ke orang itu. Oke. Banyak doa dan banyak nafas ya, biar energinya netral, enak. Aku ambilnya stabil, bukan netral, stabil. File number 2, perasaan dia ke kamu. Oke, aku akan ngambil ini. Oke, dan aku mau ngambil ini sebenarnya tadi kamu lihat. Di sini ada sedikit gambaran yang lain, ada the Knight of Wands dan King of Cups. Oke. Wow, very maskulin. Ini bisa cewek cowok. Maskulin dalam arti mungkin dia lagi gerak banget, dia lagi on fire banget, dia lagi kayak dominan. Coba kita lihat ya ada apa sebenarnya. Di sini ada wow, Ten of Pentacles, really, ada Page of Swords, and then ada the Judgment. Ini aku akan taruh di belakang karena tadi yang pertama jumping 2 kartu ini. Oke, dengan bottom of deck-nya ini aku akan taruh sini tetap. Bottom of deck-nya the Knight. Oh my god, yes, Knight. Very maskulin. Dan the Knight-nya dapat 2, memang dia gerak banget. Oke, kalau kamu nanya dia seperti apa sih Kak Roro sekarang gitu ya, dia lagi mau apa sih sekarang gitu. Aku ngelihatnya dia
perasaannya dulu ya, dia suka sama kamu masih, dia still loving you. Kalau memang ini mantan atau gebetan, pokoknya dia suka sama kamu, entah masih menyukai kalau dia masih kalau dia udah mantan, atau memang dia sayang sama kamu kalau gebetan ya. Cuma kalau aku ngelihat nanti dia akan bergerak ke kamu. Yap, ada kemungkinan dia akan bergerak sama kamu karena dia pengen juga secure hubungan sama kamu. Cuma nanti di sini aku ngeliatnya memang dia happy dulu, ada patch of sword, dia kayak mungkin deket sama orang, atau nggak mungkin dia menanyakan hubungan ini ke orang, gue harus kayak gimana sih, ini bagus nggak sih kalau gue begini, bagus nggak sih kalau gue begitu, gitu. Aku ngeliatnya kata-katanya seperti itu. Aku lihat kata-kata di sini adalah dia mencoba untuk bergaul, ada patch of sword soalnya. Dia berusaha untuk kayak pergi sana sini lah, intinya gitu. Ya, dia berusaha untuk menikmati hidupnya. Dan dia berusaha untuk ngediscover hubungan ini. Karena di sini bottom of deck yang sesungguhnya the Knight of Pentacles. Di sini dia bakalan jalan tapi jalannya lambat. Ya, Page of Pentacles jalannya lambat. Kenapa? Karena untuk hubungan ini dia masih bingung. Dia masih mendiscover. The Knight of Pentacles kalau adalah satu-satunya pejuang atau orang yang yang ada di kuda gitu, tapi kudanya diem. Kalau kamu lihat diem, beda banget sama The Knight of Wands yang kayak kudanya lari kencang banget. Nah, ini menandakan filosofinya itu, maksudnya adalah kalau memang dia butuh diem, dia selalu ngelihat ke arah Pentacles yang kalau kamu lihat, matanya bukan ke depan, matanya bukan ke jalanan, tapi matanya ke sini, ke Pentacles, yang artinya memang dia lagi ngediscover gila-gilaan, lagi menelaah ini hubungan seperti apa. Kalau ini gebetan, dia bakalan lama deketin kamu, karena dia bakalan mikir dulu apakah bener kamu satu-satunya dalam tanda kutip ya jodoh yang bakalan menjadi karmik, menjadi karmanya dia, hidup dan matinya dia sama kamu. Atau mungkin dia bisa menemukan ya the better person gitu loh, orang yang lebih baik daripada kamu, who knows. Tapi aku ngeliatnya setelah the Judgment ada Ten of Pentacles, ini tidak ada yang kebetulan karena ini dua yang keluar. Yang ini terakhir, ini aku ngeliatnya memang pada akhirnya dia ngerasa finally kamu yang paling oke. Di sini ada generasi dari generasi ke generasi, tua banget, terus muda, punya anak, dan di sini ada anjing. Anjing ini bukan artinya pet doang, tapi anjing artinya memang sesuatu yang setia, yang memang long last. So, aku ngeliatnya memang dia berusaha untuk mencari mana dalam kutip ya teman, atau seperti ya bukan bilang kamu binatang, tapi I mean like ya seperti anjing yang setianya minta ampun gitu. Aku ngeliatnya seperti itu. Tapi sekarang oh my god, ini nih energinya dia yang sekarang nih yang gak aku suka nih sebenarnya. Di sini ada the Knight of Wands dan yang pertama the King. Oh my god, the King of Cups. Dia lagi ini banget nih, lagi di atas awan, lagi di atas angin. Aku ngeliatnya dia lagi nebar cinta kemana-mana, lagi parlente banget lah, lagi mental banget lah dia kemana-mana. Aku lihatnya seperti itu. Kalau kamu lihat dia pakai kacamata, dia fashionable banget, dia juga pede banget, dia duduk di singgasananya, ngerasa semua dia bisa dapetin, ngerasa everything's gonna be alright. Padahal ternyata dia gak bakalan bisa ngerasa alright kalau without you atau tanpa kamu. Tapi dia belum sadar. Aku lihatnya seperti itu. Lucu, jujur lucu kalau yang ini. Apalagi kalau ini ternyata gebetan. Wah, dia masih ngegebet banyak orang, say. Serius. Aku ngeliatnya kayak gitu karena dia masih di posisi Page of Sword. Dia masih ada di posisi gue bisa hidup tanpa lo dan lo juga bukan terbaik. Ya lo cantik, lo ganteng, lo baik, tapi bukan yang terbaik. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau gini, gebetan mantan asal jangan pasangan ya. Maksudnya kalau misalkan ini gebetan mantan atau bahkan HTSan doang, jadi memang dia ngerasa kayak halah ya udah sih gitu. Aku nggak tahu seperti itu. Coba kita lihat teman-teman dari yang lain. Jangan marah ya kalau dia ngerasa seperti itu, kan karena aku bilang tadi ini khusus gitu ya untuk orang yang complicated, entah memang cuma teman tapi mesra atau memang udah zonanya kayaknya enakan gitu doang, terjebak di zona aman dan nyaman doang, atau cuma gebetan mantan tapi kayaknya masih ngegebet gitu-gitu. Jadi ya kebayang sih, harusnya memang energinya aneh-aneh, malu-malu kucing gitu. Kita lihat teman-teman, banyakin doa. Aku akan mulai ngambil energinya. Here we go, pile number 2. Perasaannya dia dan move-nya dia akan seperti apa nanti. Aku akan ngambil ini. Oke. The truth, the judgment. See? Judgment dapat 2 kali. Dia pengen dapetin memang the real
truth gitu loh. Kebenarannya apa? Emang bener lu gak sih satu-satunya orang yang bisa ngegenggam hati gue? Apakah lo bener-bener my destiny gitu? Apa enggak? Apa memang masih ada yang lain gitu? Oh my god. Four of Pentacles masih gak mau membuka diri ke kamu, gak mau membuka hati ke kamu. Four of Pentacles itu dia bener-bener lagi mencoba bikin fondasi hidupnya yang tegar, yang teguh, tapi tanpa kamu. Dia jadi menutup dirinya, dia berusaha untuk ayo gue bisa kok tegar sendirian gitu-gitu sih. Dengan bottom of decknya ada Tower moment tapi gak bisa. Fondasinya ini hancur. Kalau kamu lihat fondasinya ini hancur. Dia tahu dia nggak bisa hidup tanpa kamu, dan dia akhirnya rebuilding their home itu sama kamu. Bottom of decknya choose wisely. Kalau ngomong choose wisely ini sama seperti pile number 1, tapi ternyata skenarionya sangat berbeda. Kalau pile number 1 itu choose wisely untuk meninggalkan malah, karena skenarionya beda banget. Kalau ini dia lagi milih yang terbaik. Yang tadi aku bilang, dia lagi milih di sini. Wow, super powerful card. Aku suka, puji Tuhan, nyambung banget intuisinya. Dari awal sebelum dapet ini pun aku udah bilang, ini orang lagi milih yang mana yang terbaik. Apakah bener-bener kamu yang terbaik? Apakah the only one-nya yang the best of the best-nya kamu? Atau memang ada someone else yang mungkin lebih menyenangkan diajakin ngobrol? Apakah ada orang yang lebih level hidupnya lebih oke, mungkin dia ternyata S2 tapi kamu cuma lulusan SMA, makanya mungkin dia mikir gue mau yang lain aja, mau yang lebih pintar, karena The Sword itu ngomong tentang kepintaran juga, yang dalam tanda kutip maaf ya, yang ngomongnya nyambung sama gue karena sama-sama dokter, sama-sama sarjana, sama-sama S2, S3 gitu-gitu. Who knows, yang mungkin gaulnya juga di tempat-tempat gaul, karena mungkin kamu gak terlalu gaul, atau bisa vice versa, dia ngerasa kamu ketinggian, jadi udahlah nyari yang biasa aja. Dia lagi milih dengan bijaksana banget mana sih yang terbaik, ini itu gitu. Dia lagi terbang teman-teman. Kalau lihat di sini kata-kata terbang. Tadi aku bilang di atas angin, di atas awan. Nah iya, ini dia ngerasa kayak gitu. Gue lagi pengen milih-milih aja. Gue nggak mau langsung ke kamu. Oh my god, dan di sini ada The Harmony. Ini tentang The Lovers, tentang pilihan juga. The Lovers itu Major Arcana itu ngomong tentang pilihan yang paling tepat. Kalau ini mantan, dia galau sama kamu, masih galau. Di sini ada Eight of Cups, tapi dia belum tahu mau apa. Kalau number 1 memang belum tahu mau apa, tapi kemungkinan besarnya bakal ninggalin. Kalau ini enggak, tipenya di sini aku akan ambil sama sampai di sini ya. Aku lihat kata-katanya memang dia ngerasa ya belum tahu aja mau ngapain, karena mungkin aja masih ada yang lebih cocok gitu loh, masih belagu. Kalau ini kata-katanya masih belagu. Belagunya sih gini teman-teman ya, bukan belagu gimana ya. Aku ngeliatnya di sini kalau aku tarik omongannya dia, karena dia takut sih untuk bilang yes or no sekarang, karena ada perbedaan cara ngobrol dan cara berpikir kan. Kalau orang pikirannya beda pasti kan cara ngomongnya juga beda ya kan. Nah di sini ada masalah, oh my god, sorry aku potong, di sini ada masalah agama. Oh my god, langsung berat, demi aku nggak bohong, aku nggak lebay-lebayin. Ini ada masalah agama, karena tiba-tiba banget teng di otak aku, agama, terus aku langsung mual. Kalau kamu lihat tadi, kamu dengar tadi aku sendawa, terus nafasnya agak sesek. Yes, ada masalah agama, masalah cara ngobrol, cara berkomunikasi, and then juga cara tentang level hidup. Entah yang tadi aku bilang kamu lebih rendah atau dia yang lebih rendah. Pokoknya nggak seimbang, makanya dia menutup diri. Karena di sini juga Pentacles, jadi Pentacles kamu, life Pentaclesnya kamu beda nih. Dan dia lagi mencari kebenaran. Sebelum aku dapat The Truth atau The Judgment 2 kali, aku udah bilang The Knight of Pentacles ini ngomong tentang discover. Aku ngeliatnya memang kayak, aduh udah deh, gue nyari duit dulu mungkin kayak gitu, atau gue belajar yang bener dulu untuk dapetin dia. Karena apa ya? Karena banyak banget perbedaannya gitu. Kita lihat lagi teman-teman dari sini sebelum kita lihat lagi yang lain, dan khusus perasaannya dia, sign dari dia apa, apapun itu di sini kita lihat ya. Lo nggak bisa. Oh my god. I am so tired. Penutupan diri. Kerja, sekolah, mikirin kamu, mengolah semuanya. Hancur makanya. Kalau kamu lihat di sini Tower moment. Dia hancur dengan pikirannya sendiri, dia hancur dengan usahanya dia sendiri selama ini. Mungkin jadi flamboyan, mungkin dia juga lagi on fire kemana-mana, dia capek sebenarnya. Dan kalau kamu lihat waktu aku bikin ini, aku bikin tanda-tandanya itu dia lagi sedih banget, ada muka sedih. Nggak ada yang kebetulan, aku tahu, aku yakin banget. Karena waktu aku bikin ini memang benar-benar aku pengen sesuatu yang boom banget nantinya. Coba yang kedua di sini. Oh my god.
Maaf, aku kaget sendiri. Ih, gila. Financial issue, dan di sini ada kata sedih lagi, dan jadi dua-duanya sedih, dua-duanya pesimis, dan dua-duanya tuh ngomongin tentang kayak gue kayaknya nggak bisa. Dan dari tadi aku bilang ada financial issue di sini, ada satu level hidup yang beda, dan mungkin dia lebih miskin daripada kamu. Sorry kalau kata-katanya langsung to the point, gak tau kenapa aku dapat kata-katanya memang dia ngerasa miskin atau dia ngerasa kamu miskin. Sorry to say, tapi itu jangan tersinggung please. Atau finansial sih mikirin tentang kayak ada kata-kata dia nggak bisa sih nikahin kamu dalam waktu dekat, tapi mungkin umur kamu udah mencapai umur pada umumnya orang menikah gitu loh. Dan dia tahu gitu loh, kasihan kamunya kalau nungguin dia terus menerus, dan udah kira mungkin dia akhirnya ngelepasin kamu, atau kamu cuma jadi TTM-annya dia doang, karena dia tahu untuk nikah, untuk berkomitmen, atau apalagi untuk nikah yang bener-bener kayak orang Indonesia yang semua orang yang dia kenal bakalan dia undang, itu susah gitu. Aku rasa seperti itu. Oh my god, gila sedih banget gua. Ini dipisahkan oleh harkat martabat, harta tahta. Oh my god. Tuhan Yesus. File number 2, kita lihat perasaannya dia. Oh my god. Oh my, gila sih. Enggak, ini terlalu banyak. Ini entah dia yang masih emosional atau kamu emosional banget waktu dengerin ini. Pile 2, here we go. Perasaannya dia. The Dragonfly tadi mau jatuh tadi. Yang pertama Dragonfly jatuh, ini yang kedua, jadi aku akan ngambil yang paling depannya aja, Dragonfly. Kita lihat lagi satu lagi, Tuhan Yesus. Pile number 2, perasaannya dia, move-nya dia. Oke, aku akan ambil ini karena tangan aku panas banget. Karmic relationship dengan bottom of deck-nya death. Meeting someone new. Oh my god. Sorry babe. Mungkin karena di sini ada choose wisely and harmony, the lovers, tentang pilihan. Oke, aku nggak tahu seperti ini sih. Di sini lihat not enough. Yes, frustrasi di relationship ini, lack of confidence. Dia itu nggak confidence dengan kamu. Ini akan aku ambil juga karena ternyata memang luar biasa, signifikan banget yang diomongin di sini. Di sini ada karmic relationship. Tadi aku bilang karma tentang lesson. Silakan rewind kalau kamu nggak percaya aku tadi ngomongin itu. Dan di sini tentang the dragonfly, finding the light, ngomongin tentang the truth. Dia mencari kebenarannya, dia ngediscover, dia mencari tahu apa sih yang paling benar, paling baik, paling oke, paling sesuai dengan hidup aku. Dia lagi mikirin ini, dia lagi nyari mana yang terbaik. Apakah gue kerja dulu, apa gue tinggalin dia, apa gue nekat kawin lari atau nikah tapi acara kecil-kecilan atau apa. Nah, aku ngeliatnya kata-katanya seperti itu. Dia lagi mikir. Tapi untuk sekarang actionnya dia memang dia mencoba mencari cewek atau cowok yang lebih sesuai dari dengan dia dibandingin kamu. Dia balik lagi, tadi aku bilang dia lagi jadi flamboyan. Dia mencoba untuk mencari kebenarannya, beneran kamu atau memang mungkin ada orang lain yang bisa ngegantiin kamu. Oke, sorry tapi aku ngeliat move-nya belum ke kamu banget karena dia lagi mikir. Aku akan mulai ini teman-teman, ngambil ini dalam Yesus. Ini agak lama tapi aku harap banget jangan di skip. Karena ini benar-benar kayak tadi amplop ini bikinan aku sendiri. Ini pakai intuisi juga, aku belinya berbulan-bulan aku ngeset ini. Oh my god. Jadi aku ngeliatnya kayak ini harus banget kamu tonton. Tutup mata kamu boleh. Yesus. Aku akan tutup mata juga, aku akan ngambil ini dengan intuisi of course. Jadi ini bakalan lumayan lama. Yesus, perasaan dia, pile number 2. Perasaan dia ke kamu, apa yang akan dia lakukan juga. Oke, aku dapat rasa-rasa, udah mulai ada rasanya. Oke, ini aku akan ambil. Dah. Oke, aku akan ambil ini juga. Apapun itu, karena nggak kelihatan. Alright, teman-teman. Aku akan beresin sedikit. Here we go. Oh, di sana juga ada. Tuh kan tuh emosional tadi pile number 1 nggak segini banyaknya. Oke, aku cacat satu persatu. Di sini ada dance, mudah-mudahan kelihatan. Di sini ada establish. Di sini ada general, ada axis, ada racket, ada further. Oh my god. Di sini ada tomorrow is Friday, get ready. Oh my god. And you know what, kalau kamu nontonnya ini hari Jumat, memang karena aku bikinnya hari Kamis.
Pas banget. Ini aku bikin hari Kamis. Di sini ada I have gone making. Nanti aku akan satu persatu ya teman-teman. Ada service. Gokil. Aku udah kepikiran ini. Ada hunger game, lavatory, and miss. Oh my god. Oh my god. Aku akan nyambungin satu persatu sebentar. Oke teman-teman, ini tadi aku pause sebenarnya, tapi kalian nggak tahu. Jadi aku lihatnya seperti ini. Kalian bisa lihat juga, kalian pause. Tapi aku ngeliatnya ada beberapa yang luar biasa banget. Luar biasa banget. Yang pertama adalah kalau kamu lihat di sini ada dance itu ngomongin tentang kurang pintar atau si bodoh. Ya, dia nggak punya ability. Makanya tadi aku bilang mungkin ada di beberapa dari kalian yang ngerasa punya level hidup lebih rendah, salah satunya, atau memang ngomongin tentang kayak kalau ngomong tuh nggak nyambung, entah karena memang dia kepintaran atau kamunya yang kepintaran, tapi artinya memang ada satu gap level di sini yang aku lihat seperti itu, ya. Terus habis itu satu-satu ini gila banget. Aku ngeliatnya memang di sini kalau ngomong tentang establish, ngomong ini ada the tower moment di bawahnya. Jadi aku memang ngelihatnya dia pengen mendirikan sesuatu tapi belum mengerti harus gimana diriin sama kamu atau mendirikan sama orang. Karena dia capek banget untuk berusaha ke kamu. Tapi dia tahu ini susah banget gitu loh, antara kamu yang tidak oke atau dia yang tidak oke. Aku ngeliatnya seperti itu. Dan aku ngeliatnya di sini dia mencoba untuk single dulu. Entah dia itu cewek atau cowok ya, pokoknya miss artinya aku ngeliatnya di sini memang secara harafiah ini adalah sesuatu yang single. Jadi aku ngeliatnya memang titelnya dia pengen tetap single karena memang dia ngerasa gak tahu harus ngapain. Dia ngerasa dia harus menjelajah lebih lama. Ini ngomong further itu ngomong tentang info yang nanti dia tahu. Jadi kelanjutan info, jadi info yang lebih detail. Jadi sama seperti Page of Pentacles yang tadi aku bilang, dan si The Truth. Jadi dia pengen tahu mana yang terbaik. Jadi dia pengen lihat lagi nantinya ke depannya, ngediscover lagi sebelum nanti mungkin namanya dia menjadi Mrs. atau dia menjadikan nama orang jadi Mrs. gitu loh, menjadi nyonya. Dia pengen tahu bener nggak sih. Jadi further itu ngomong tentang informasi lebih lanjut ya. And then di sini ada lavatory, ngomong tentang WC. WC aku selalu ngeliatnya sesuatu yang rendah dan ngomongin tentang pembersihan diri. Jadi aku ngeliatnya memang seperti tanpa aku sadar memang aku dapet taruhnya ini di The Truth. Kalau kamu lihat, dia pengen mencoba untuk kayak membersihkan dirinya dulu, mencari mana yang paling tepat buat buat kamu dan buat dia. Apakah bener ketidakmampuannya dia ini bisa bikin kamu sama dia tuh nggak bisa jadian, atau mungkin sebenarnya masih bisa gitu loh. Dan aku ngeliatnya memang orangnya baik banget, dia memang kayak orang yang royal. Di sini ada the service, mungkin kamu sama dia juga belum bener-bener kayak putus kontak, atau kalaupun putus kontak aku ngeliatnya memang kayak dia mencoba untuk kalau ada apa-apa sama kamu mungkin dia akan balik lagi ke kamu, atau mungkin dia tahu kabar gak enak, aku ngeliatnya dia bakalan ngedoain kamu. Aku ngeliatnya tipe-tipenya seperti itu. Ini bukan tipe orang yang jahat kalau aku ngelihat yang kamu omongin ini, walaupun mungkin kamu ngerasa dia playboy atau apa, karena memang dia nggak tahu harus mau ngapain sih. Aku lihatnya seperti itu. And then di sini dia berusaha netral, balik lagi seperti The Truth. Di sini ada the general. Jadi dia mencoba untuk mengeneralisasikan semua orang. Dia nggak mau kayak langsung gue mau sama si ini, gue mau sama itu. Di sini ada choose wisely soalnya. Kalau kamu tadi ingat, di sini ada choose wisely yang artinya memang dia lagi memilih mana yang paling tepat sesuai dengan hidupnya dia. Dia lagi mencoba untuk bijak. Makanya jadi semuanya di sini digeneralisasikan aja. Aku lihat di sini seperti gelangnya pastinya sama karena aku ngambil juga secara intuisi. Dia mencoba untuk kalau memang bukan kamu atau siapapun mantannya, dia mencoba untuk kayak rebirth, dia mencoba untuk kayak meminta pertolongan Tuhan, terus kayak grounded juga. Apa sih sebenarnya yang Tuhan mau? Aku lihat di sini dia tidak tergesa-gesa. Ya, yang tadi aku bilang bottom of deck-nya the Knight of Pentacles, orang yang bener-bener dianggapnya warrior, dianggapnya itu kesatria, tapi kesatrianya lelet, lambat. Mungkin lelet dalam arti dia lama lulusnya, makanya kamu gregetan dan akhirnya kamu putus karena kamu menganggap dia madesu, masa depan suram, atau kamu ngelihat di umurnya sekarang dia belum punya kapabilitas yang oke di masalah keuangan, finansial. Tadi di sini ada financial issue soalnya, maybe. Ya, karena aku ngeliatnya memang dia ya kayak gitu gitu. Di sini ada hunger. Ini ngomong tentang kelaparan. Jadi aku ngeliatnya memang dia tuh
sorry kalau nggak memang keuangannya kurang oke, atau memang kelaparan dalam arti memang dia butuh cinta banget. Karena di sini juga ada The King of Cups yang ngomongin tentang orang yang haus akan cinta banget, dia tipe pecinta banget. Dia bisa jadi memang tipe-tipe player parlente something like that, atau sesimpel kayak dia broken home, atau dia tipe perantau yang memang dia butuh orang gitu loh, dia butuh pasangan. Karena kayak perantau atau tipe-tipe yang mungkin dari dulunya broken home atau anak tunggal, biasanya memang kayak butuh cinta banget. Nah, dia tipe yang kayak gitu aku ngelihatnya. Tapi ada sekian banyak di sini, kelihatan banget nggak bisa aku bohongin memang tentang kelaparan dalam masa sesungguhnya. Yang artinya mungkin dia memang lagi jobless, dia nggak punya uang, dia nggak punya kerjaan yang oke, makanya mungkin uangnya kurang dan dan kamu ngerasa udahlah gue tinggalin aja. Aku rasa seperti itu. Di sini dapat eksis ini kalau kamu baca ini sebenarnya kayak ini adalah istilah untuk militeri di masa Perang Dunia Kedua. Jadi memang ngomong tentang kesatria atau ABRI gitu-gitu, maksudnya TNI atau polisi atau pejuang banget. Jadi dua yang aku lihat di sini juga langsung dua. Yang pertama, ada di antara kalian yang memang dalam tanda kutip keluarganya keluarga orang kaya atau keluarga orang penting, ya, yang bikin salah satunya yang tadi aku bilang juga gap, ada kayak jarak antara dia ke kamu ke dia. Karena ada level hidup yang beda banget. Mungkin kamu cuma orang biasa, bapak ibu kamu cuma buka warung di rumah. Bukan aku bilang buka warung untuk kecil-kecilan ya untungnya, tapi I mean like level hidupnya dibandingin mungkin dia keluarga TNI AL, atau dia keluarga Raden, Roro, Ningrat apa ono ini kucrut gitu. Ngerti nggak maksud aku? Jadi aku ngeliatnya memang di sini ada gap, tapi yang kedua memang aku ngeliatnya dia seorang pejuang, karena di sini dapat pejuang juga 2 kali. The Knight and the Knight. Jadi aku ngeliatnya memang kayak ya dia memang berjuang sih, cuma memang lelet aja, dan dia orangnya baik banget. Dia seperti kayak pejuang pada zaman perang dulu, enggak beda banget ya berjuangnya dibandingin sekarang. Kalau sekarang kan lebih ke diplomatis segala macam. Kalau dulu kan berjuang gila-gilaan. Nah, aku ngeliatnya memang dia tipenya pejuang. Ya, pejuang dalam hidupnya. Mungkin dia juga ternyata kepala keluarga di rumahnya. Dia jadi tulang punggung di rumahnya. Ya, yang bikin dia memang berjuang banget, dan mungkin dia nggak terlalu mikir masalah cinta-cintaan. Ya, aku sih ngeliatnya seperti itu. Kepikirannya kelihatannya seperti itu, teman-teman. Satu lagi ternyata aku lupa di sini. Kalau kamu lihat ini adalah aku lupa ini lagu atau puisi. Silakan di pause kalau kamu pengen lihat. Di sini I have gonna making. Jadi ini ngomongin tentang orang yang seneng banget cerita, seneng banget untuk ngobrol, seneng banget untuk kayak berbagi pengalamannya dia ke kamu. Ini orang puitis banget. Ini seperti King of Cups dan Ten of Pentacles. Ini orang tuh bakalan kayak storytelling ke kamu all the things yang dia tahu. Ini orang bakalan ngobrol luar biasa, cinta kasihnya luar biasa seperti The Service, ya. Aku ngeliatnya dia memang kayak entah karena memang player banget atau memang dia itu sayang banget sama kamu, dan dia bakalan kayak ngobrol apa aja ke kamu. Kamu dalam tanda kutip ya, kamu tuh kayak WC-nya dia, karena semua yang dia lakukan yang tentang pembuangan ya di situ. Artinya adalah kamu ujung-ujungnya ke kamu, ya. Mohon maaf kalau istilahnya beda, tapi ini adalah vision aku. Aku ngeliatnya dia istilahnya kayak kalau ngomong muntahnya ke kamu. Dia bisa ngomong apa aja ke kamu. Terus nggak enaknya pun ke kamu. Jadi mungkin sama orang dia kelihatan baik, kelihatan cool, kelihatan asik, tapi kalau dia crying, dia sedih, dia ke kamu. Yang artinya adalah memang kamu tuh kayak tempat terakhirnya dia. Istilahnya tuh kalaupun mau dikubur, gue mau dikubur sama elu. Nah, aku ngeliatnya kayak gitu kata-katanya. Dia haus banget akan cinta kamu. Karena dia tuh, kalau kamu lihat ini orang tuh segala macam diceritain ke kamu, dan dari hal yang nggak penting sampai hal yang penting. The season of grapes, a sad, a tree, something far away, and happy, gitu-gitu. Ngerti nggak sih? Semuanya dia bakalan cerita gitu loh, dan kayak kamu tuh langit sore buat dia. Jadi memang kayak the golden hour dalam hidupnya dia adalah ketemu kamu dan menjalin cinta sama kamu menurut dia. Oh my gosh. Alright, teman-teman, pile number 2. Menurut aku cukup deh, serius. Ini puitis banget dan aku mulai emosional. I mean like aku tahu dia kayaknya ngerasa dia nggak bisa ke kamu karena dia ngerasa dance, alias dia nggak capable untuk sama kamu, ada banyak gap, banyak banget masalah. Tapi dia segitunya banget, dia ngerasa kamu golden hour-nya dia. Wow. Wah, kayaknya gue gak sering-sering nih bikin kayak ginian, gila gue lama-lama. Ngerti ya maksud aku, karena bener-bener aku ngerasain banget visionnya dia yang ngerasain ke kamu gimana. Oh my god. Alright.
Oke teman-teman, sesuai dengan gelangnya, coba kamu banyakin untuk memang ngobrol sama Tuhan, berafirmasi kalau memang dia adalah satu-satunya jodoh kamu yang terbaik, supaya nanti dilancarkan, supaya mungkin problem atau isu-isunya bisa terselesaikan. Tapi balik lagi tadi aku bilang, kalau memang bukan dia, ini ada the lava stone, dan di sini ada cakra ketujuh ini ya, pembuka cakra ketujuh si amethyst. Mudah-mudahan memang kamu bisa melupakan dia, move on untuk ke orang lain. Karena kasihan kamu tuh kalau tetap ada di sini gitu loh. Oke, terima kasih banyak teman-teman pile number 2. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu ya. Oke, Roro pamit, sampai ketemu di readingan-readingan yang lain, beautiful souls. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro di pile nomor 3 dengan lambang si gelang tiger eye ini ya teman-teman. Oke, kalau ada yang mau beli silahkan pesennya itu di Instagram aku di Spero_Roro. Jangan ke WhatsApp karena WhatsApp lagi nggak aku buka karena aku memang lagi off personal reading. So jangan ke situ, nggak bakal dijawab ya teman-teman. Terus kalau mau konsultasi dulu boleh, harganya pokoknya 2 jenis gelang itu 200.000 ya. Di Spero_Roro, lihat di description box teman-teman, itu ada apanya ya, ada tulisannya, linknya gimana supaya kamu gak salah-salah. Oke? Sorry kalau menggebu-gebu suara aku karena memang too emotional. Pile number 1 dan 2 silahkan ditonton kalau pengen lihat aja, seru banget. Oh my god, intuitif gila-gilaan. Oke teman-teman, silahkan sekarang nafas yang dalam dulu. Kalau perlu kalian nge-pause ini dulu karena ini jujur lumayan intens nantinya ke depan. Tuhan Yesus, aku juga nggak nyangka ternyata seintens ini. Kalau yang tadi pile number 1 and 2 sih luar biasa intens. Kita lihat dari kamu ya teman-teman. Tuhan Yesus, pile number 3, perasaan dia ke kamu dan actionnya dia ke kamu dalam waktu dekat apa ya Tuhan Yesus. Oke, pile number 3, here we go. Kita akan ngambil dari oracle buatan aku sendiri dulu. Ya, ini sign atau aku bilangnya message in the battle. Di sini 1. Kita akan ngambil minimal 2. Perasaan dia ke kamu, Tuhan Yesus. Ini agak lama, teman-teman. Tapi please jangan di-skip. Oke, kita banyak banget dapatnya, Tuhan Yesus. It's okay, kamu paling banyak teman-teman. Kamu dapat 1, 2, 3, 4, 5. It's okay. Berarti memang ini yang mau keambil. Aku nggak akan ambil yang lain lagi. Maksudnya nggak akan aku kecilin lagi. No, biarin aja segitu. Berarti emang maunya segitu. Oke teman-teman, Tuhan Yesus. Kita akan lihat teman-teman perasaan dia ke kamu. Fokuskan kamu ke dia, banyakin doa sesuai dengan agama kamu. Aku akan ngambil pile number 3, perasaan dia ke kamu. Dan hubungan ini mau dibawa kemana sama dia ya, dia akan ngapain ya. Yes, ini pile number 3, kita akan lihat Tuhan Yesus. The Hangman, Ten of Swords, wow, berat banget. Dan the Temperance, alright. Dengan bottom of deck-nya di sini ada the Magician. Oh my god. Dari 4 yang kelihatan di sini, 1, 2 dan 3 itu major arcana. Di sini Ten of Swords juga tentang completion. Jadi maksudnya bukan kartu minor arcana yang biasa doang. Dan kalau kamu lihat di sini setelah bottom of deck-nya pun yang keluar jadi juga King. King itu juga yang terakhir. Nomor 10 dan King itu adalah sesuatu yang terakhir di minor arcana. Ya, tentang completion, tentang powerful card lah. So, aku ngeliatnya memang kalau kamu nanya gimana perasaan dia ke kamu, powerful banget, sayang, suka. Kalau kamu nanya simpelnya perasaan dia tuh kayak gimana, suka. Tapi dia nggak tahu lagi harus ngapain di hubungan ini. Dia berusaha untuk netral. Di sini ada the Magician dan di sini ada the Temperance. Dua-duanya ngomongin tentang netral. Hubungan ini menurut dia masih gantung gak jelas. Hubungan ini menurut dia adalah sesuatu yang menyenangkan tapi bukan sesuatu yang ada ujungnya juga. Menyakiti, yes. Debat dulu, yes. Saling berbohong di masalah kekuatan suara, yes. Karena di sini ada ditusuk dari belakang, ada betrayal, ada perselingkuhan mungkin, atau saling bohong, saling menikam, tricky person, yes juga. Segala macam tentang yang jelek-jelek ada di sini. Tapi dibilang mau putus nggak putus, dibilang mau move on tapi nggak bisa move on.
Hubungan ini kegantung-gantung menurut dia, dan dia berusaha untuk netralin. The Magician ngomong tentang penetralan. The Temperance ngomongin penetralan tapi tentang afirmasi, karena ini ngomongin tentang kekuatan alam semesta. Bukan seperti The Magician, tapi kalau The Temperance kekuatan alam semesta, ini kalau di sini pertanda ini seperti malaikat, atau dia lagi nanya sama Holy Spiritnya dia, sama spirit guide-nya, sama Tuhan semesta alam ini, apa sih sebenarnya yang gue mau dan gue butuhin, yang kita butuh tuh apa? The sun atau matahari dalam hidup gue tuh sebenarnya tuh dia atau enggak sih? Sebenarnya dia tuh cuma pelangi yang temporary, atau sebenarnya dia the sunnya hidup gue. Jadi dia lagi menetralkan cupsnya dia, waternya dia, perasaannya dia lagi dia netralin. Apakah benar kamu adalah the right person buat dia? Ini bisa vice versa, bisa jadi kamu yang seperti ini, tapi aku ngeliatnya sih dia, karena ini hampir semuanya major arcana, powerful card, memang ngomongin tentang orang yang kita fokuskan. So, aku ngeliatnya memang kayak di sini komunikasi dan tipe-tipe tipe-tipe hubungan yang toksik. Hubungan yang udah kelamaan ngegantung, gak jelas arahnya, hubungan yang jalanin aja dulu, hubungan yang sebenarnya dari awal udah tahu gak ada titik tengahnya, tapi kamu maksa. Dan sekarang yang dia lagi lakukan adalah dia diam, dia doa, dia berafirmasi dengan caranya dia. Mungkin dia gak tahu artinya afirmasi, tapi dia lagi berharap. Oh my god. Balance juga. The Lovers juga. Aku akan ngambil yang di bawah dulu, bentar. Ini nomor 3, semuanya jumping. Oh my god, yes. Third eye chakra. Dan kalau kamu lihat terus-terusan di sini ada sih Nine of Sword, nggak bisa tidur. Di sini Nine of Sword, Ten of Sword. Di sini ada sih The Sun. Di sini ada moving on. Oh my god. Ternyata aku menggebu-gebu dari tadi bukan karena nopal nomor 1, 2. Gue pikir gara-gara itu, tapi ternyata memang energinya kamu juga intens dan lumayan berat. Jujur ini hubungannya toxic. Tadi pal nomor 1 apa 2 memang dapat Ten of Sword, yang everything is fine tulisannya, tapi jalur ceritanya bukan sesuatu yang toksik. Jadi memang kayak mereka berdua udah tahu mereka berdua tuh nggak cocok gitu loh. Kalau ini nggak, memang hubungannya selama ini toksik dan memang kayak harus ada penetralan. Makanya setelah dia ngerasa kayaknya hubungannya toksik banget, udah nggak penting, tapi tetap ternyata cinta gitu, ternyata nggak bisa moving on, tapi secara garis besar dia tahu ini bukan the sun-nya dia. Maksudnya istilahnya bukan, third eye chakra tuh ngomong tentang visi misi hidup, tentang tujuan. Jadi ini bukan tujuan hidupnya dia, kamu tuh sama dia punya tujuan hidup yang beda. Ya makanya dia berusaha untuk balance ini the Temperance. Hampir sama seperti the Temperance, yes, balance itu. Oh my god. Aku ngeliatnya kayak ini major arcana yang tidak major arcana dua-duanya tentang sword. Ini sword juga yang tidak major arcana. Jadi semuanya kalau ngomongin tentang perasaannya dia berusaha untuk pakai logika. Walaupun dia sampai nggak bisa tidur, sampai ngeliatin HP dia terus mikirin kayak ini apa sih gitu loh. Kangen, tapi mau ngehubungin juga dia tahu dia nggak boleh ngehubungin, karena dia harus menetralkan ini dulu. Dia harus menetralkan kayak perasaannya dia dulu. Oh my god. Oke, kita mulai dari awal teman-teman, karena ini tadi semuanya jumping. Walaupun memang sangat signifikan, ngaruh banget di sini semuanya mengklarifikasi, tapi I don't know. Aku dapat bisikan, please biar lebih clear lagi aku harus ngambil dari awal. It's okay. Yesus. Banyakin doa teman-teman. Aku akan ngambil supaya lebih detail temanya kamu, istilahnya ya, klarifikasinya apa. Pile number 3, perasaannya dia dan move-nya dia ke kamu akan seperti apa nanti. Oke. Dia keluar lagi. Oh shit. Sorry kata-kata. Oh my god, aku ngomongnya ngomong nggak bagus, sorry. Tapi yes, you know what, semua jumping. Ini tuh enak banget ngejumpnya, bukan yang kayak ini keluar semuanya. Oh my god. Oke, aku akan ambil semuanya. Prosperity begins. Di sini ada Ace of Pentacles. Ini sebenarnya ada juga yang mau keluar.
Kita akan ngambil juga third eye chakra lagi. Oh my god, nggak apa-apa. Berarti memang harus kayaknya memang pesan buat kamu dan klarifikasinya panjang. Ini nggak bisa pendek, dari tadi soalnya keluar semua. Bottom of decknya yang bener-bener bottom of deck ada base chakra, six of cups. Memang nggak bisa ngelupain kamu. Oke, aku pegang kristal ini lumayan intens soalnya, kalau nggak energi aku kalah. Cakra lagi, ini cakra ini, cakra ketiga, kebebasan diri. Eight of Pentacles, tapi ini hampir sama seperti Eight of Sword yang tadi jatuh, yang tadi pertama-tama. Kalau kamu lihat, kenapa? Karena di sini ngomongin tentang positive movement forward. Dia pengennya pindah sih dari kamu, tapi dia, baru aku bilang, tapi dia nggak bisa. Di sini ada mental conflict. Two of Sword lagi. Ini dia ngerasa konflik buat move on ke kamu, buat membebaskan dirinya dia. Di sini 3, oh my god, 1. Ini kayaknya twin flame kamu sih. 8 destiny, yes. Dia gini, dia pengen bebas. Kalau kamu lihat di sini 8. Tadi ini yang pertama. Dia pengen moving forward dari kamu, ada positive movement forward. Dia pengen move on. Tapi dia konflik. Dia akhirnya stay lagi di kamu, terus berharap seperti The Temperance, berharap apakah bisa balik lagi ke kamu. That's why ini jadinya kegantung-gantung, karena nggak pergi tapi juga nggak bisa ke kamu. Jadi pergi enggak, tinggal ke kamu, stay sama kamu juga enggak, kegantung-gantung. Jadi ini hidup segan mati tak mau. Dan dia berusaha untuk memulai semuanya dari awal, tapi masih konflik. Kalau kamu nanya dia bakalan kayak gimana sama kamu, palingan stalking kamu doang sih. Tapi dia nggak bakalan yang kayak gimana banget kelihatannya. Karena dia tahu ini hubungan udah kagak ada ujungnya. Emang karena nggak ada awal yang bagus juga. Aku rasa seperti itu kata-katanya. Ini kalau ini kan cakra aku gabung semuanya, karena kamu dapat cakra 5, 3 dan 1. Semuanya ganjil. Oh my god. Ini 3, 8 di tengah-tengah 2. Lucu banget ini. Aku ngerti memang ini kemungkinan besar ini twin flame kamu, bukan twin soul, bukan soul family. Ini literally twin flame. Karena hubungannya kegantung-gantung dan kamu kayak ngerasa nggak ada yang bisa ngertiin kamu selain dia. Tapi kamu juga tahu hubungan ini juga nggak baik adanya. Too much toxicity dalam hubungan ini. Dan jujur lumayan intens rasanya, dan kayak semua. Kalau kamu lihat ini banyak banget yang mau keluar. Aku lihatnya memang segitunya banget intens. Makanya aku bilang ini twin flame. Karena kamu sebenarnya sejatinya kan satu kan. Twin flame itu kan kamu ya dibelah sama Tuhan, istilahnya gitu. Makanya kalau kamu bersama sebenarnya cakra kamu kebuka semua gitu loh. Tapi kamu nggak ngeh aja gitu loh, karena cakra kebuka tapi nggak seimbang gitu, too much, terlalu dominan. Nah aku ngeliatnya akhirnya dia mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, karena di sini ada mental conflict. Mental conflict ini ngomongin tentang nggak bisa making a decision, the right decision. Dia nggak tahu mau nanam apa, karena dia ngerasa recognition and reward. Di sini Three of Pentacles, dia ngerasa cuma kamu yang bisa berkolaborasi, ngobrol, sharing sama dia dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal ngobrolin pekerjaan, sekolah, perasaan, hal-hal receh, hal-hal alay, hal-hal romantis. Cuma kamu yang bisa bikin dia nunduk dan yes gitu loh. Oke, gitu. That's why dia tuh lagi berharap banget sama Tuhan. Tuhan, ini gue harus apa? Aku lihatnya kayak gitu. Ini hubungan kegantung-gantung. Ini hubungan benar-benar twin flame. Karena memory of love, six of cups, memang banyak yang bilang itu twin flame energy. Karena dari kecil. Jadi dari kecil dalam arti mungkin kamu sama dia destiny-nya dari zaman dulu terus bersama. Kalau kamu percaya reinkarnasi, memang dari awal terbentuknya bumi, kamu ketemu mati lagi, itu sama dia terus. Kita lihat di sini ya teman-teman, dalam khusus file number 3 tentang dia. Okay. Act with truth and honestly. Let your wings of light grow and expand. Yes, grow and expand. Aku lihatnya gini sih. Ini artinya adalah arti sesungguhnya gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia ini sebenarnya kayak lu harus harus beraksi. Acting tuh apa sih beraksi? Maksudnya lu harus menjalani semuanya dengan kebenaran, dengan jujur, dengan benar. Biarkan sayap kamu itu bikin kamu bertumbuh, bikin kamu juga bisa melihat hal-hal yang lain, ekspansi aliasnya pindah. Dan di sini aku ngeliatnya memang dia merasa
ya, karena di sini ada third eye chakra ya. Dia ngerasa secara visi misi hidup kalian tuh udah beda banget. Dan kalau dia mencoba untuk melihat dari akal sehat atau logikanya, dia ngerasa memang kalian berdua harus bebas. Ini ngomong tentang cakra, tentang kebebasan, solar plexus. Kalian berdua harus bebas, harus membebaskan diri kalian. Lupakan rasa ragu kalau kalian itu nggak bisa nemuin orang yang tepat lagi. Aku lihat di sini kata-katanya dia tuh nggak yakin dia bakalan dapetin orang yang tepat selain kamu. Dia begitu ke kamu, kamu pun begitu. Tapi di sini dia sama kamu sebenarnya tuh pengen banget kayak lepas, pengen free yourself, dan pengen banget sayap kalian itu menumbuhkan sesuatu yang baru, growth something new, ya, dan ekspansi ke orang yang benar. Karena kalian berdua sebenarnya sama-sama tahu, to be honest, kalian tuh tahu gitu loh. Honestly, kalian tuh tahu gitu. The truth-nya kalian tuh nggak bisa bersama. Let your wings of light grow and expand. Ya, dari tadi aku bilang pile nomor 3, apa sih sebenarnya mataharinya kamu? Apa sih sebenarnya tuh kayak goal hidup kamu? Oke, selanjutnya, hubungan ini seperti apa? Oh my god. This past trap me. Ini memory of love. Memory ini gak bisa dia lupain, makanya dia mental conflict. Oh my god. Makanya the hangman, dia antara dia pergi tapi gak pergi, tapi juga kalau dibilang stay juga sebenarnya dia udah pergi gitu loh. Selanjutnya, do you love me too? Oh my god. Oh, gue gak oh my god, ini orang gak bisa move on. Tapi kalau kamu tanya dia mau apa sama kamu, ya tadi aku bilang dia bakalan stalkingin kamu. Mungkin sesekali dia bakal ngajakin ngobrol, lo masih sayang gak sih sama gue, kayak gitu-gitu loh. Kayak ngulik-ngulik, kayak nyentil-nyentil kamu dikit. Tapi dia gak bakalan kayak moving forward ke kamu tuh, enggak. Dia bakalan kayak up and down. Jadi kalau memang kamu yang gak putusin karmik ini, dia ini gak bakalan putus. Oh my god, gila. I cannot move on, dia bilang. Dan di sini waktu aku bikin ini ada tanda serunya, I cannot move on, kayak gitu, seakan-akan teriak begitu. Gue nggak bisa move on dari lo, gue nggak bisa hidup tanpa lo. Oh my god, gila. Pantesan mau keluar semua, emang ini perasaan dia semua. Dan terakhir di sini ada grateful in every situation. Dia berusaha untuk gini, at the end. Ini seperti The Magician and the Temperance. At the end, walaupun dia segini banyaknya sedih semuanya, dia tahu gue harus bersyukur dengan keadaan gue sekarang. Karena mau gimana pun, ya emang gue tahu memang gak bisa sama lo. Tapi gue bersyukur mungkin pernah punya pasangan, punya gebetan, punya mantan kayak lo yang sayang banget sama gue. Gue juga bersyukur bisa cross the path sama lo waktu itu, gitu loh. Kayak aku ngeliatnya di sini kata-katanya tuh sentimental. Dia tuh sedih, tapi di satu sisi tuh dia ngerasa beruntung pernah punya kamu yang ngajarin dia banyak hal. Dia berusaha untuk tetap grateful di hidupnya sekarang, tetap living in the moment untuk saat ini. Gila sih, sedih banget. Karena di sini Eight of Cups juga ngomongin tentang dia berdoa sih. Jadi kayak walaupun dia sedih banget, dia tetap berdoa. Dan The Hangman juga ngomongin tentang kayak dia mencoba mencari perspektif sih. Kayak sebenarnya apa sih yang terjadi? Dia nggak mau kayak menyalahkan keadaan 100% gitu loh. Udah di fase bukan nyalahin keadaan sih. Aku ngeliatnya kayak gitu sih dia. Udah nggak di fase itu dia sekarang. Udah mulai bijak. Oke teman-teman, dalam khusus another oracle. Ini tadi pile nomor 1 dan 2 ini gokil banget dapetnya. Mudah-mudahan kamu juga dapat sesuatu yang lebih jelas supaya kamu tahu sebenarnya dia tuh mau ngomong apa ke kamu. Ya, dan khusus ini agak lama. Ini oracle buatan aku. Aku bikinnya juga sentimental banget. Jadi mudah-mudahan bisa dapetin ya. Aku mulai tutup mata. Ini nggak ada yang aku lihat sama sekali. Aku tutup mata. Kamu juga harus tutup mata sebisa mungkin, tutup mata. Dan khusus perasaan dia ke kamu, file number 3. Aku akan ngambil dari sini. Udah mulai dapet. Oke, aku akan ambil ini. Oke, please jangan di skip, jangan ada yang di skip kalau aku bilang aku butuh energi kamu di sini ya. Oke.
Kita lihat satu persatu, nanti aku akan jelasin seperti biasa satu persatu juga. Wah, gila, intens banget. Yang pertama di sini ada enemy. Wow, musuh. Apa nih? Di sini ada baggage. Wow. Gua ngerti nih. Ada absolute. Aku oke. Udah mulai berasa. Tuh kan ada faint. Ada grateful, berarti kamu dapat grateful 2 kali tadi, dapat grateful juga. Grateful. Aduh, mana nih? Sorry. Terus selanjutnya ada weather. Ada eager. Eager ya, bukan eagle ya. Di sini ada emit. Dan terakhir di sini ada romantic. I hope that one day I will hold your hand and walk with you. Gila. Ini dia pengen banget sama kamu sih. Pengen suatu hari nanti bisa gandeng tangan kamu, ngobrol sama kamu sambil jalan sama kamu berdua. Gokil. Romantis banget nih orang. Oke, aku akan jelasin satu persatu ya. Oke, udah aku cacat satu persatu. Teman-teman, aku akan bikin satu persatu ya. Jadi aku ngeliatnya memang kalau dibilang suka sama kamu, suka. Masih sayang sama kamu, yes. Dia masih kamu tuh masih kayak nge-hold dirinya dia. Jadi kamu kayak masih seperti baggage. Di sini ada holding the belonging of people who are traveling. Jadi walaupun dia traveling kemanapun, di sini ada positive movement forward, dia bakalan tetap masih ngebawa kamu. I mean like dia masih gagal move on dari kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Cuma sekarang aku ngeliatnya memang kalian mungkin berantem, atau at least kayak dari dulu pun hubungan ini bukan hubungan yang oke. Maka di sini ada enemy. Aku ngeliatnya kayak ya sama seperti Ten of Swords ya. Jadi hubungan itu memang gak bagus. Makanya aku bilang tadi, kamu saling mencintai tapi saling membenci juga ya. Tapi memang absolut sih. Aku ngeliatnya memang dari awal tuh absolut tuh kayak dia ngerasa mau gimana pun memang cinta absolut, tapi memang dia lemah banget. Dia nggak berdaya. Gue nggak tahu harus ngapain gitu loh, nggak tahu harus kayak jadian sama lo lagi, tapi begini keadaannya, kita layaknya musuh dalam selimut, saling mungkin membenci tapi mencintai, tapi juga banyak betrayal di sini, saling menusuk dari belakang. Dan walaupun dia sedihnya minta ampun, memang dia grateful. Entah apapun yang dia bikin dia lega ya, apapun yang dia senengin, dia syukuri, tapi dia memang bersyukur mungkin akhirnya bisa putus dari toxic relationship ini. Atau yang tadi aku bilang, dia tetap bersyukur karena pernah menjalani hari-hari itu sama kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Balik lagi, di sini ada eager dan ada emit. Aku ngeliatnya memang akhirnya dia berani untuk ngomong kalau memang gue harus pergi gitu sih. Dan di sini ada eager ngomongin tentang kayak sesuatu yang eager tuh kayak trigger sebenarnya sih. Gue lebih ngomongin kayak gitu. Jadi eager tuh lebih kayak dia nggak sabaran sih sebenarnya sih untuk bisa move on dari kamu, atau dia nggak sabaran untuk kayak menemukan kisah yang baru, atau dia nggak sabaran sebenarnya untuk kangen untuk melihat kamu lagi. Makanya mungkin suka stalking gitu loh. Ini orang nggak bisa healing sama sekali karena dia nggak tahu sebenarnya apa yang dia butuhin. Either itu balikan sama kamu atau malah pisah dari kamu. Ini orang nggak sabaran dalam proses healingnya. Jadi artinya adalah mungkin ini orang bisa sembuh kalau memang pisah sama kamu karena udah sering berantem, kalian layaknya enemy. Tapi di tengah jalan dia nggak sanggup, akhirnya dia datang ke kamu lagi. Dan mungkin gampangnya akhirnya let's say kita bilang kalian tuh jadian lagi, tapi di saat itu dia juga nggak sabaran. Mungkin dianya juga terlalu songong, atau dia ngerasa kamu songong, atau balik lagi cara komunikasinya salah, atau malah ada yang ke-trigger buat melakukan hal-hal yang aneh lah, misalkan selingkuh atau kayak gimana, akhirnya putus lagi. Jadi aku ngeliatnya orang ini tidak healing, atau bisa vice versa. Tapi aku ngeliatnya dia nggak bisa healing, teman-teman. That's why kalau kamu bukan orang yang mau membebaskan diri dan kamu masih tidak yakin dengan pilihan untuk tetap pisah sama dia, aku lihat hubungan kamu bakalan kayak gini terus. Mungkin orang liatin kamu emang sepasang romansa zaman sekarang yang memang lucu, unyu, mau gimana pun balikan lagi, tapi sebenarnya dalamnya udah toksik. Karena memang mau gimana pun kalian tuh udah beda, dan dia pun tahu sih secara
cakra-cakranya dia kalau lagi stabil, itu dia tahu sebenarnya bukan kamu orang yang tepat. Dan ada rasa bersyukur untuk menjalani hal-hal yang baru. Dianya aja yang kadang-kadang tuh nggak sanggup untuk healing session gitu sih, tapi dia tahu yang terbaik adalah sebenarnya memang putus dari kamu. Kita lihat dari sini terakhir teman-teman, ini juga bisa bikin lebih detail. Terus file number 3, perasaan dia ke kamu, dan terus perasaan dia ke kamu, dan next move-nya ke kamu apa ya? Maunya yang ini. Ya udah, kita ambil. Kita akan ambil 2 aja teman-teman. The Snake, see? The Death, meeting someone new, dengan bottom of deck-nya self-indulgence. Yes. Focus on self-worth, ya kan? Self-appreciation, ada time to healing, shadow work, yes. Dia tuh lagi nelaah sebenarnya, dan makanya di sini ada the Temperance dan the Magician. Dia tahu sebenarnya kamu tuh adalah addiction-nya dia. Dia pun tahu kamu tuh nggak bisa hidup tanpa dia gitu-gitu. Tapi memang hubungan ini tuh bukan hubungan yang baik. Ada kayak the other woman, kalau kamu lihat look over your shoulder, yang artinya memang mungkin ditusuk dari belakang. The other woman, ada enemy, kamu dapat enemy berarti 2 kali. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, aku yakin. Enemy dapat 2 kali di sini. Dari sekian banyaknya kartu di sini. Oh my god, semuanya mau jatuh sih. Dari segila ini dictionary dan segala macam yang aku punya, ini tebelnya minta ampun. Kamu dapat grateful 2 kali, kamu dapat enemy 2 kali. Lihat, masih banyak setelah aku giniin pun masih banyak. Tuh, dalam banget ini. Jadi ini bukan sesuatu yang fun reading. Kalau aku saranin memang benar-benar kamu harus percaya, istilahnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena memang ini ada yang jatuh lagi, dan sini ada dapetnya unstable. Memang hubungannya udah nggak unstable kalau kamu lihat, not firm. Dan aku ngata kayak hubungan ini bukan hubungan yang kayak layak untuk diperjuangkan. Dan kalaupun memang kalian jodoh atau twin flame sekalipun, bukan berarti kalian harus bersama, karena memang hubungan ini dari awalnya udah nggak seimbang. Ada kompetisi, dan ada kompetisi itu dalam arti kayak dia jahat, kamu jahatin balik, bukannya kamu malah lebih baik gitu loh, apa gimana, doain kan, enggak. Ini mah dia jahat, kamu jahat gitu, terus kayak gitu. Maka jadi enemy. Dan di sini ada meeting someone new. Di sini ada prosperity begins. Jadi memang ini orang juga pisah dari kamu, oke, nggak bisa ngelupain kamu secara hatinya, tapi dia tetap meeting someone new kok. Jadi saran dari aku, kamu pun juga harus lanjutin hidup kamu ya. Jangan kepaku sama dia, bebasin diri kamu seperti Tiger Eye. Ini seperti Citrin, pembuka cakra ketiga, tapi kalau ngomongin tentang Tiger Eye, ini tentang ragu atas diri sendiri bisa bakalan sama orang lain gitu loh. Jadi lepaskan keraguan kamu, self doubt-nya kamu tuh dilepasin, oke? Dan kamu harus healing sih. Di sini gila banget sih. Kamu harus healing dulu. Nggak usah kompetisi, dia udah punya pasangan baru, kamu belum, jangan. Udah, main sehat aja. Karena belum tentu dia punya pasangan juga dalamnya seneng kok. Yang di Instagram, yang di Facebook belum tentu yang dia rasain bener-bener say. Yang di posting belum tentu yang dia rasain banget say. Ya, jadi nggak usah terlalu tempted untuk kayak juga ada kompetisi dengan mantan-mantan kamu. Nggak usah. Hiduplah dengan hidup kamu sendiri gitu loh. Ya kamu happy-happy, sedih ya sedih, ya udah. Nggak usah bohong-bohongan, nggak usah pencitraan gitu ya. Oke, menurut aku cukup file nomor 3. Wow, complicated banget story-nya, tapi aku seneng banget bisa dapetin detail-detail yang luar biasa. Semoga ini memang berguna buat kamu. Semoga kamu akhirnya ngerti dan yakin harus ngapain setelah nonton ini ya teman-teman. Kasih jempolnya, kasih komennya yang baik-baik kalau memang kalian ngerasa resonate dan bermanfaat nih semua yang aku omongin. Oke teman-teman, sekian dari Roro. Sampai ketemu di reading Roro yang lain. Bye-bye.